Halo cuy, welcome back. Welcome back di channel kita kali ini. Pembahasan kali ini adalah soal pengetahuan yang mungkin saja di antara kalian belum ada yang tahu cuy. Dan juga informasi ini bukan atas karangan gue sendiri, tapi mengutip dari berbagai sumber di internet. Oke cuy, jangan banyak berbaham ria. Langsung saja ke videonya. Welcome back, apa kabar kalian semua? Lur. Di pembahasan pertama mungkin sangat asing bagi sebagian orang yang mendengar tempat yang satu ini, Petra. Di dalam Yunani kuno, serta awal dikenal oleh penduduknya yaitu Rakmu, diartikan sebagai batu. Selain itu, Petra juga disebut sebagai sebuah kota kuno dan menjadi situs arkeologi, karena terkenal dengan arsitektur pahatan batu serta sistem saluran airnya. Menurut sumber di Wikipedia, awal Petra dibuat sejak abad ke-5 sebelum Masehi, berada di ketinggian 810 meter atau 2657 kaki. Tak hanya itu cuy, daerah di sekitaran Petra telah dihuni sejak 7000 tahun sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-4 sebelum Masehi, Petra dihuni oleh salah satu suku yang bernama suku Nabatean atau orang Arab nomaden. Hingga pada akhirnya Petra dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Nabatean pada abad kedua sebelum Masehi. Lalu, dengan seiringnya waktu, populasi Petra sangat memuncak hingga mencapai 20.000 jiwa. Di balik perkembangan pesatnya, terjadi ketika bangunan Al-Kasne yang dimungkinkan sebagai makam Raja Nabatea Aretas IV yang dibangun pada abad ke-1 Masehi. Lalu, tidak hanya itu cuy, dengan batu pasir yang menjadi bahan pahatannya, menjadikan Petra disebut sebagai kota mawar dan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Sehingga tidak aneh jika Petra juga telah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Gurun Atacama adalah sebuah dataran tinggi di Amerika Selatan yang meliputi sebidang tanah sepanjang 1.600 km atau 1.000 mil di pantai Pasifik sebelah darat pegunungan Andes. Tak hanya itu, Gurun Atacama menempati wilayah 105.000 km di Chili Utara dan juga sebagian wilayahnya terdiri dari cekungan garam serta pasir dan juga aliran lava felsik Andes. Selain itu, NASA mengungkapkan bahwa Gurun Atacama merupakan sebuah tempat gersang dan salah satu tempat terkering di dunia, disebabkan oleh bayangan hujan di sisi angin bawah pegunungan pantai Chili, serta oleh lapisan inversi pesisir yang diciptakan oleh arus Humboldt dingin lepas pantai. Wah, kayak kebayang cuy kering dan panasnya kayak gimana. Cuy, di umur berapa kalian baru mengetahui bahwa di bumi ini ada salah satu lubang yang disebut sebagai lubang surgawi? Awas cuy, jangan kepikiran ke lubangnya itu ya. Jadi di Konti Fengji, Chongqing, Tiongkok, mungkin kayak gitu penyebutannya, terdapat sebuah lubang bekas runtuhan dan juga dikenal sebagai sumur terdalam di dunia. Menurut masyarakat Tiongkok sejak zaman kuno, Xiaozhou secara harfiah diartikan sebagai desa kecil yang merupakan desa yang berada dekat dengan lokasi lubang ini dan juga desa yang ditinggalkan oleh para penduduknya. Sedangkan Tianken diartikan sebagai lubang surgawi cuy. Ukuran lubang ini gak main-main cuy. Untuk panjangnya, lubang ini berukuran 626 meter dan memiliki lebar 537 meter. Serta kedalamannya antara 511 sampai 626 meter. Di balik besar dan juga dalamnya lubang ini, sudah pasti jelas di dalamnya memiliki lebih dari 1.285 spesies tanaman, serta hewan-hewan langka seperti macan dahan yang bisa ditemukan di sekitar lubang tersebut cuy. Wah gila sih, pantas aja cuy kalau lubang ini disebut sebagai sumur terdalam di dunia. Siapa sangka di bumi ini ternyata ada salah satu mata air yang memiliki bentuk dan warna yang menyerupai mata dengan berbagai nuansa biru dan juga hijau. Mata bumi atau Eye of the Earth adalah nama yang diberikan untuk mata air Kars yang merupakan sumber utama Sungai Cetina di Kroasia dan menjadikan Sungai Cetina sebagai sungai terpanjang di Dalmatia yang mengalir sepanjang 101 km hingga mencapai Laut Adriatik. Tak hanya itu cuy, mata air yang memiliki bentuk opal serta unik ini memiliki kedalaman lebih dari 105 meter
dan diindahkan dengan warna biru yang memantul ke langit. Hingga pada saat ini, mata air yang mengalir ke Sungai Cetina menjadi daya tarik wisata bagi orang-orang yang ingin melihat keindahan mata bumi, serta melakukan aktivitas seperti arung jeram di sepanjang Sungai Centana itu. Pohon unik yang menyerupai pohon raksasa pada zaman dinosaurus ini merupakan spesies pohon endemik di Kepulauan Kanari, Afrika Barat Laut, dan mungkin juga bisa ditemukan di Kepulauan Lepas Pantai Madeira dan juga Azores, Portugal. Selain itu, umur pohon ini juga dapat hidup hingga ratusan tahun, dan juga pohon ini bisa diperkirakan berusia lebih dari 800 tahun cuy. Tak hanya itu, selain memiliki ukuran yang sangat besar, penampilan pohon ini salah satunya memiliki batang yang kokoh dan bercabang, serta tajuk yang lebat berbentuk seperti payung dan juga memiliki daun yang tebal serta sangat keras. Pohon unik ini juga memiliki getah berwarna merah, sehingga tak sedikit orang yang menyebutkan bahwa pohon ini sebagai pohon naga. Cuy, di zaman sekarang negara Arab memang sedang memulai pembangunan raksasa dan juga mewah cuy. Namun sebelum itu, di Arab Saudi tepatnya 50 km di selatan Oasis Taima, ada salah satu formasi batuan yang terkenal dengan belahannya yang nyaris sempurna. Batu ini terdiri dari dua blok batu besar yang dipisahkan oleh celah lurus dan juga berdiri di atas alas yang kecil. Untuk ukuran batunya sekitar 6 meter dan mempunyai lebar sampai 9 meter. Dan juga usianya diperkirakan sekitar 4000 tahun cuy. Pantas, tidak sedikit orang menyebutkan bahwa fenomena ini sangat menarik perhatian banyak orang dan telah memicu berbagai spekulasi tentang penyebabnya. Bahkan teori ilmiah pun berspekulasi adanya campur tangan alien bahkan kekuatan supranatural. Nggak sampai ke situ cuy. Lalu, tak hanya banyak memunculkan spekulasi di berbagai kalangan cuy. Di permukaan batu ini juga ada sesuatu yang unik. Karena di sisi tenggara batu tersebut dihiasi dengan petroglif atau ukuran batu kuno yang menggambarkan kuda, ibex, dan juga manusia. Dengan banyaknya perhatian dan juga banyaknya spekulasi, ternyata ada juga beberapa teori tentang penyebabnya. Teori pertama yang menyebutkan bahwa belahan yang ada di batu tersebut disebabkan oleh pelapukan alami, serta mungkin adanya pergeseran lempeng tektonik atau pelapukan oleh angin dan air karena wilayahnya yang kering dan juga terpencil. Lalu teori yang kedua serta teori yang ketiga menyebutkan bahwa angin dan air mungkin telah berperan dalam menghaluskan permukaan yang sudah terbelah dan juga adanya sendi di dalam batu pasir yang terkikis. Oke, sekian cuy pembahasan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga skrip yang berantakan serta informasi yang kurang tepat. Jangan pernah kapok untuk terus pentingin channel Balder Bahan Balad-Balad kalian juga, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berkembang. Oke cuy, terima kasih.